Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat melanjutkan kajian online dari pembahasan Al-Fiqhul Miyassar pada Kitabun Nikah wa Talaq, di mana di pembahasan ini walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang kedua, terkait dengan mahar, ya, dan terakhir apa yang berkaitan dengan hak suami istri, ya, kemudian walimah dan seterusnya. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk pada al-babut tsalis, bab yang ketiga dari Kitabu An-Nikah wa Talaq, yaitu fil khulu. Bab yang ketiga berbicara tentang masalah hukum khulu. Ya, khulu maksudnya gugatan cerai. Dan itu tentu saja dilayangkan dari seorang istri kepada suaminya. Nah, bagaimana hukum-hukumnya, apa masalah-masalah yang terkait di dalamnya, ini yang insyaallah ta'ala akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dari maksud dan tujuan adanya sebuah pernikahan adalah untuk merajut cinta, kasih sayang, ketenangan dan ketentraman. Itulah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kalian bisa memperoleh ketenangan, ketentraman dengan kita menikah. Kemudian terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Itu tujuan dari sebuah pernikahan. Namun pada kenyataannya tidak semua jalinan ikatan pernikahan berjalan dengan mulus dan lancar. Terkadang ada kendala, terkadang ada ketidakcocokan, terkadang ada suatu masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Nah, sehingga hal tersebut terkadang menuntut adanya perpisahan. Maka di dalam Islam ada hukum terkait dengan masalah talak, cerai dari seorang suami kepada istrinya, dan ada hak yang diberikan kepada istri, yaitu khulu, gugatan cerai yang dilayangkan seorang istri kepada suaminya. Tentu saja hal tersebut dilakukan manakala sudah tidak terwujud lagi asas dan tujuan dari pernikahan, dan sulit untuk bisa membangunnya kembali. Maka terkadang Islam memberikan solusi dengan terjadinya perpisahan. Walaupun tidak semua problem yang ada dalam rumah tangga, permasalahan dalam keluarga harus diselesaikan dengan perpisahan. Tidak, tentu saja. Karena yang namanya perpisahan ini adalah jalan yang terakhir yang kita ambil manakala perdamaian sudah tidak memungkinkan. Ya, manakala rujuk sudah tidak bisa dilakukan kembali. Maka ditawarkan di sana adanya perpisahan baik dengan talak maupun dengan khulu. Nah, di pembahasan ini kita akan terangkan terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah khulu, dan pada bab berikutnya akan diterangkan insyaallah ta'ala terkait dengan masalah bab tolak. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan di sini bahwa di dalam bab al-khulu, ya, fihi mas'alatani. Tidak banyak masalahnya, cuman ada dua masalah saja.
Masalah yang pertama, al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi. Tentang makna dari khulu itu apa dan dalil adanya syariat khulu itu. Dalil adanya syariat khulu itu. Yang pertama, ta'riful khulu. Definisi apa yang dimaksud dengan khulu itu. Kata pengarang, al-khul'u lughatan ma'khudun min khal'is thawbi li'anna kullan minaz zawjaini libasun lil akhar. Kata pengarang bahwa khulu secara bahasa itu diambil dari kata khal'u ats-thawb. Seseorang melepas pakaian. Ya, melepas pakaiannya. Kenapa? Apa hubungannya dengan suami istri? Kata Syekh, karena masing-masing dari suami istri itu diibaratkan seperti pakaian bagi yang lainnya. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa mereka istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Nah, dijadikan khulu itu seperti melepas pakaian karena pada khulu, ya, seseorang wanita yang minta khulu, minta cerai dari suaminya, berarti dia melepaskan hal tersebut, ya, ikatan pernikahan yang tadinya terjalin dari suaminya. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu definisi khulu secara bahasa, yakni melepas pakaian, ya, melepaskan. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, maka yang dimaksud dengan khulu adalah furqatun bainaz zawjaini ala iwadin tadfa'uhu al-mar'atu li zawjiha bi alfadhin makhsusatin. Nah, ini definisi khulu menurut istilah syar'i. Khulu adalah perpisahan yang terjadi antara suami istri dengan pembayaran yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, ini namanya khulu. Perpisahan antara suami istri, ya, dengan pembayaran yang diserahkan oleh istri kepada suaminya. Kenapa? Karena istri yang meminta hal tersebut. Ya, beda kalau talak. Kalau talak, suami yang menginginkan itu kepada istrinya, ingin bercerai. Tapi kalau khulu, istri yang minta cerai, menggugat cerai suaminya. Nah, maka kewajiban dia harus memberikan bayaran kepada suaminya, ya, sesuai dengan apa yang telah disepakati, bi alfadhin makhsusah, dan terjadi dengan lafaz-lafaz tertentu, ya, lafaz-lafaz tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan khulu itu. Jadi khulu sekali lagi adalah permintaan cerai dari seorang istri dengan cara istri membayar, ya, kepada suaminya. Artinya kalau ada khulu tapi tanpa pembayaran, maka ini bukan disebut khulu. Bukan disebut khulu. Ya. Nah, pada hakikatnya khulu ini, ya, manakala terjadi dari seorang istri kepada suaminya, perpisahan yang pada hakikatnya menguntungkan suaminya. Karena dia harus menerima bayaran dari apa? Istrinya. Mungkin mahar yang sebelumnya diberikan itu apa? Diberikan kembali. Sebagaimana nanti akan datang, ya, kasusnya, ya, dalam hadis Ibnu Abbas, kisah tentang istri Sabit bin Qais yang minta khulu dan ia mengembalikan maharnya. Mengembalikan maharnya. Nah, maka ini definisi dari khulu. Adapun yang berikutnya, masyru'iyatul khulu, tentang syariat khulu ini, al-khul'u masyru'un. Khulu itu adalah hal yang disyariatkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 229. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kata Allah, maka apabila kalian khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, yakni suami istri tadi, mereka tidak bisa
menegakkan syariat Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Fi maftadat bih, pada apa yang diserahkan oleh seorang istri sebagai tebusan untuk suaminya, karena dia ingin menggugat cerai. Ya. Nah, ini dalil bolehnya disyariatkannya adanya khulu, gugatan cerai dari seorang istri kepada suaminya. Nah, sehingga bukan artinya orang minta cerai seorang istri kepada suami langsung mutlak hukumnya tidak boleh, haram, tidak. Dia masyru', ada dalilnya, ada syariatnya. Akan tetapi ada minta khulu, minta cerai, menggugat cerai yang hukumnya boleh, haram, ada yang wajib, ada yang sifatnya mubah. Ya. Ada yang sifatnya mubah. Akan kita terangkan insyaallah taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Di hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit bin Qais atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwa istri Thabit bin Qais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, Thabit bin Qais ini ma'atabu alaihi fi khuluqin wala dinin. Aku tidak mencela dia karena akhlak atau agamanya, tidak. Walakinni akrahul kufur. Walakinni akrahul kufur fil Islam. Akan tetapi ya Rasulullah, aku khawatir, ya, aku bisa kufur, ya, mendurhakai suamiku tersebut di dalam Islam." Ya, maksudnya dia ingin minta khulu, ya, dan dia bertanya kepada Nabi SAW tentang hukumnya. Ya, jadi dia mengutarakan bahwasanya beliau tidak membenci, ya, Thabit bin Qais karena Thabit bin Qais itu akhlaknya buruk, enggak, atau agamanya kurang, tidak. Ya. Bukan karena itu, tapi karena hal yang lain, karena faktor yang lain. Ya. Karena beliau tidak mencintai Thabit bin Qais. Beliau tidak ada rasa cinta untuk hal tersebut. Ya, tentunya cinta tidak bisa dipaksakan. Dan cinta itu merupakan tujuan dari pernikahan. Tatkala seorang suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya, barulah, ya, tercipta hubungan yang harmonis. Akan tetapi kalau misalnya, ya, mereka berdua tidak saling mencintai, atau hanya salah satunya saja cinta kepada yang lain, yang lainnya tidak, maka sangat sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, inilah yang menjadi alasan istri Thabit bin Qais untuk minta cerai kepada suaminya. Aku tidak mencintainya ya Rasulullah. Mau bagaimana lagi? Tidak bisa dipaksakan yang namanya cinta itu. Ya. Adapun terkait dengan akhlaknya, enggak. Terkait dengan agamanya, bagus agamanya Thabit. Tapi karena tidak cinta kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh minta khulu karena hal tersebut. Ya, boleh minta khulu karena hal tersebut. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menerima hal tersebut. Ya, kata Nabi, aturiddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu ridha, apakah kamu ingin kembalikan, ya, kebunnya Thabit bin Qais? Ya, karena disebutkan bahwa Thabit bin Qais menikahi istrinya dengan mahar memberikan kebunnya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu kembalikan kebunnya. Kamu mau enggak kembalikan kebunnya? Karena itu dijadikan sebagai bayaran. Karena dia minta khulu, dia mesti bayar. Pembayarannya terkadang dengan mahar yang pernah diberikan. Makanya Rasul mengatakan, aturiddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu ingin, ya, kebun yang dia berikan kepadamu kamu kembalikan? Ya, qalat na'am. Istrinya Thabit bin Qais mengatakan, iya, saya kembalikan ya Rasulullah. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, iqbil hadiqah wa talliqha taliqatan.
Kata Nabi kepada Thabit bin Qais, "Wahai Thabit, terimalah ya bayarannya dia, kebunmu ambil kembali dan talaklah dia." Maka terjadilah khulu antara mereka berdua. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya khulu itu diperbolehkan. Ya. Khulu itu tidak harus ya orang yang dikhulu misalnya orang yang jelek agamanya, ya. Orang yang suka bermaksiat, ya kalau ini jelas tentu diperbolehkan khulu. Seorang istri minta cerai kepada suaminya. Tapi terkadang dalam kasus ini ya agamanya mungkin bagus, tetapi alasannya karena tidak mencintai. Karena tidak mencintai. Itu boleh yang seperti itu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maka ini dalil dari sunnah Nabi SAW tentang syariat khulu. Dan ulama telah bersepakat, berijma akan bolehnya khulu itu dan disyariatkannya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Syaukani, Syekh Abdullah Al-Bassam dan selainnya dari kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Ijma sepakat akan syariat khulu. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini masalah yang pertama yang dibahas dalam pembahasan khulu ini. Jadi kita sudah dapatkan definisi khulu itu apa, perpisahan antara suami istri dengan bayaran yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Tentu dengan lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan sahnya khulunya itu. Nah, kemudian yang namanya khulu dalilnya berdasarkan Quran, sunnah dan ijma para ulama. Ya, berdasarkan ayat yang kita bacakan, hadis yang sudah kita ceritakan dan ijma para ulama tentang hal tersebut. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-ahkamu al-muta'alliqatu bih wal hikmatu minhu. Apa hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu ini? Kemudian apa hikmah dari khulu itu? Ya, jadi dua pembahasannya di masalah yang kedua ini tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu dan hikmah disyariatkannya khulu itu. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ahkamul khulu. Yang pertama tentang hukum khulu. Kata beliau, tatalakhasu ahkamul khulu fil ati. Bisa disimpulkan, bisa kita ringkas hukum-hukum khulu sebagai berikut. Yang pertama, annal khul'a jaizun. Khulu itu boleh hukumnya. Lisu'il ishrah bainaz zawjaini. Kenapa? Karena jeleknya ya al-ishrah, pergaulan antara suami istri. Nah, ini yang menjadikan bolehnya khulu itu. Ketika apa? Pergaulan antara mereka berdua sudah tidak bagus lagi. Ya, nah, misalnya suaminya ya suka main pukul, ya terjadi KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, suaminya sedikit main pukul, ya, kemudian memukulnya luar biasa, ya. Nah, ini yang seperti ini menjadi alasan seorang istri boleh meminta cerai dari suaminya. Nah, wala yaqau illa bi'iwadin maliyin. Dan ingat, khulu itu tidak akan terjadi kecuali dengan bayaran. Ya. Jadi seorang istri menyerahkan sejumlah uang atau harta kepada suaminya sebagai tebusannya. Tafriduhu zaujatu lizauj, yang diwajibkan atas seorang istri kepada suaminya. Jadi ini yang pertama. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini sebenarnya para ulama rahimahullah menerangkan terkait dengan hukum khulu itu. Walaupun Syekh di sini tidak menerangkannya secara detail, tapi dari pembahasan dan apa yang diuraikan oleh para ulama, maka kita bisa melihat bahwa khulu itu ada 4 hukumnya. Yang pertama, seperti yang dikemukakan di sini oleh Syekh, hukumnya jaiz. Hukumnya mubah, diperbolehkan. Ya. Manakala seorang istri misalnya sudah benci tinggal bersama suaminya. Nah, dengan kebencian yang dia khawatir tidak bisa lagi menunaikan hak suaminya, sehingga dia akan mendapat dosa kalau
melakukan hal tersebut. Nah, ya. Demikian pula seperti kejadian sahabat Thabit bin Qais tadi. Istrinya minta cerai, khulu, dikarenakan istrinya tidak mencintai Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Maka yang seperti ini diperbolehkan, ya, untuk apa? Seorang istri menggugat cerai suaminya. Nah, dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, terkait dengan khulu ini, di mana beliau menyebutkan asalnya dilarang. Nah, kecuali jika keduanya atau salah satunya khawatir tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menerangkan, ya bisa saja muncul karena ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga misalnya, ya. Bisa jadi karena jeleknya akhlak suaminya, nah, atau bentuk fisiknya, ya. Boleh. Misalnya dia tidak senang melihat bentuk fisik suaminya, ya. Tidak sesuai dengan kriterianya dia misalnya. Nah, itu diperbolehkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia memandang dan tidak suka dengan suaminya, sulit memunculkan rasa cinta itu, ya. Walaupun mungkin saja seorang istri, ya, dituntut untuk belajar mencintai suaminya, tapi ketika dia berusaha untuk melakukan hal tersebut, namun itu tidak tercapai, ya, maka ketika itu dia boleh untuk meminta cerai kepada suaminya. Sama seperti hal sebaliknya, ketika seorang suami misalnya dia mendapati istrinya, dia tidak suka dengan rupanya, ya, tidak sesuai dengan kriterianya misalnya. Nah, dia lihat dan dia sulit untuk mencintai istrinya, maka ketika itu dia boleh menceraikan istrinya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat sekali lagi, bukan artinya, ya, dalam perkara ini ketika seorang tidak suka kepada pasangannya langsung main cerai, langsung minta khulu. Bukan seperti itu tentu saja, ya. Seseorang tentu saja di awal-awal diperintahkan untuk menjaga keutuhan tali pernikahannya. Itu yang pertama. Nah, sehingga perpisahan itu jalan terakhir yang dia tempuh. Setelah dia berusaha, ya, untuk bisa mempertahankan, namun kurang memungkinkan atau tidak lagi bisa memungkinkan, maka di sanalah baru ditempuh perpisahan, ditempuh jalan perpisahan yang terakhir, ya. Jadi bukanlah ketika kita bahas ini, langsung sedikit-sedikit suami main talak kepada istrinya, atau sedikit-sedikit seorang istri langsung minta khulu, minta cerai kepada. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Akan tetapi dia lihat, ya, dia pelajari, dan kita bahas dari awal, ya, bagaimana hubungan suami istri, hak-hak yang perlu diperhatikan, kewajiban-kewajiban yang perlu dijalankan. Ini yang perlu kita perhatikan. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkadang khulu bisa haram hukumnya, ya, bisa haram hukumnya. Bagaimana haram hukumnya? Nah, hal ini bisa muncul dari seorang suami misalnya. Suami tiba-tiba ingin menyusahkan istrinya, ya, memutus hubungan komunikasi dengannya, sengaja tidak memberikan hak-haknya atau nafkah kepadanya. Suami bermaksud supaya istrinya minta cerai. Nantinya istri kan membayar, menguntungkan dirinya, ketimbang dia berpikir, ketimbang saya talak, saya tidak untung apa-apa. Lebih baik saya zolimi dia, ya, saya kurangi haknya dia, supaya nanti dia minta cerai, dia yang bayar ke saya yang untung. Seorang suami yang seperti ini, akalan seperti ini diharamkan. Tidak boleh yang seperti ini, ya, karena ini menzolimi istri yang seperti ini. Nah, kecuali kata para ulama, kecuali kalau istrinya misalnya naudzubillah melakukan zina misalnya, ya, selingkuh dengan laki-laki lain misalnya, dan terang bukti yang nyata sudah jelas, ya. Kalau seperti itu, ya, maka seorang istri boleh untuk meminta cerai dari suaminya, ya, boleh untuk meminta cerai dari suaminya, ya,
ketika dia melihat misalnya ya istrinya berselingkuh ya dalam perkara tersebut, nah, maka suaminya boleh ya untuk untuk dia tidak memberikan hak suami istrinya, supaya nanti istrinya yang minta khulu, minta cerai. Kenapa? Suaminya tahu bahwasanya istrinya ini ya sudah berselingkuh, bahkan sudah berzina, naudzubillah. Nah, ini boleh kalau seperti ini. Tapi kalau tiba-tiba dia melakukan seperti itu hanya untuk mendapatkan keuntungan, ya, supaya istrinya nanti minta khulu, gugat cerai, dan dia bisa mendapat harta gara-gara itu, ini haram. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, ya, ayat 19. Allah berfirman, "Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah." Ya. Dan janganlah kalian, wahai para suami, menyusahkan istri-istri kalian dengan kalian pergi membawa sebahagian apa yang kalian berikan kepada istri-istri kalian, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang, yang sudah nyata. Nah, kalau seperti ini ya baru ya diperbolehkan suami untuk ya melakukan perbuatan seperti itu. Dia susahkan, sengaja dia susahkan istrinya supaya istrinya yang meminta cerai, ya, istrinya yang melakukan khulu kepada dirinya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian bisa juga dari pihak istrinya, ya. Ini kalau misalnya seorang istri minta cerai, ya, gugat cerai, minta khulu, padahal hubungan rumah tangga baik-baik saja. Nah, tiba-tiba langsung ya minta cerai. Apalagi kalau misalnya ada orang ketiga misalnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya dia mulai tidak suka dengan suaminya gara-gara ada orang ketiga. Nauzubillahi min dzalik. Yang seperti ini, nah, tiba-tiba istri minta cerai tanpa sebab. Yang seperti ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang demikian. Makanya Rasulullah bahkan mengancam di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dengarkan sabda Nabi, ayyumam ra'atin, wanita mana saja sa'alat zaujaha talaqan, dia minta kepada suaminya agar dia mentalaknya, minta khulu, fi ghairi ma ba'sin, padahal tidak ada alasan ya untuk dia melakukan hal tersebut, meminta hal tersebut, kata Nabi, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia untuk mendapatkan baunya surga. Ini ancaman luar biasa, menunjukkan dosa besar. Kalau ada seorang istri minta cerai, minta khulu tanpa alasan apapun. Ya, bukan karena dia tidak cinta sama istrinya, sama suaminya, bukan dia karena faktor-faktor ya tanpa sebab, apalagi kalau ada unsur maksiat di dalamnya, ada orang ketiga misalnya, naudzubillah. Yang seperti ini haram hukumnya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Terkadang khulu itu mustahabbah, sunnah hukumnya. Ya, wanita minta cerai kepada siapa? Kepada suaminya. Nah, kapan itu? Yaitu apabila suami melakukan tafrid. Ya, melakukan tafrid yakni meremehkan misalnya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami ini sudah melanggar hak-haknya Allah, salatnya sudah tidak benar, sering bolong-bolong atau bahkan tidak pernah salat lagi. Nauzubillah. Di sini disunnahkan minta khulu ketika itu. Ya. Kemudian hukumnya bisa menjadi wajib. Ini yang keempat. Khulu bisa menjadi wajib hukumnya. Kapan? Ya, misalnya, ketika ya seorang suami meninggalkan sholat sama sekali. Ya, tidak pernah sholat. Ketika diingatkan tidak berguna nasihat, peringatan sudah tidak berguna, maka wajib seorang istri minta cerai kepada suaminya. Ya, apalagi kalau misalnya suaminya punya keyakinan-keyakinan yang bisa membuat istrinya murtad. Nauzubillah. Taruhlah misalnya suaminya ya kena syubhat pemahaman takfiri, ya, naudzubillah, atau dapat pemahaman Islam liberal,
ya, atau berakidah Syiah misalnya Rafidhah, ya, sehingga membuat dia meragukan Islam ini. Naam, yang seperti ini wajib hukumnya seorang istri minta cerai kepada suami. Tidak boleh bagi dia untuk mempertahankan suaminya ketika itu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini hukumnya, ada 4 hukumnya. Khulu itu bisa mubah, ya. Khulu itu bisa hukumnya wajib, khulu itu bisa hukumnya sunnah, ya. Dan khulu itu bisa hukumnya diharamkan di dalam agama. Ya, tergantung bagaimana keadaan dan kondisinya. Baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh yang kedua, la yaqau min ghairi zauja ar-rasyida, lianna ghaira ar-rasyida la tamliku tasarruf li naqsil ahliyah. Ya, yang namanya khulu itu tidak bisa dilakukan dari seorang istri namun dia belum rasyid, belum rasyidah. Ya, maksudnya dia belum dewasa, belum berpikiran bagus, ya, belum baik, belum matang pikirannya. Nah, kenapa? Karena wanita yang seperti ini tidak bisa menguasai tindakannya, ya, karena kurang keahlian, kecakapan dia untuk hal tersebut. Nah, ini tidak bisa kalau khulu dari seorang istri, tapi istrinya ya misalnya belum rasyidah, ya, belum balik, belum terlalu dewasa, ya. Yang seperti ini belum bisa. Nah, yang ketiga, idza khala imra'atah malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha. Apabila seorang wanita minta khulu, ya, dan sudah dikabulkan oleh suaminya, maka ketika itu, ya, istrinya tersebut sudah menguasai urusan dirinya sepenuhnya. Walam yabqa li zauji 'alaiha, dan tidak ada lagi urusannya, ya, dengan suaminya, ya, min sultanin, untuk menguasai istrinya, tidak ada lagi urusannya. Wala raja'ah lahu 'alaiha, dan tidak boleh lagi, ya, ia rujuk kepada suaminya atau suaminya merujuk istrinya dalam hal tersebut, sudah tidak ada lagi, ya. Karena apa? Ya, tidak ada yang namanya rujuk dalam khulu. Nah, beda kalau talak, baru talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Tapi kalau khulu tidak ada rujuk lagi. Nah, tidak ada yang namanya rujuk lagi. Walaupun masih boleh untuk nikah lagi nantinya. Ya, ketika misalnya istrinya, ya, minta khulu, kemudian di kemudian hari, naam, dia pengen dengan suaminya lagi, ya, maka boleh untuk menikah lagi dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, perkara yang keempat, ya. Perkara yang keempat, kata Syekh, la yalhaqul mukhala'ah talaq au zihar au ila asna iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha. Ya, tidak melekat pada wanita yang khulu ini, ya, hukum talak atau zihar atau ila, ya. Ila itu sumpah dari suami untuk tidak mendekati istrinya, ya, dalam waktu 1 bulan misalnya, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada kaitannya lagi, ya, di masa iddahnya dia dari suaminya ketika sudah dikabulkan khulu'nya, ya. Kenapa? Karena ketika itu wanita yang sudah minta khulu, ya, dan sudah dikabulkan, maka dia sudah menjadi ajnabiyah, ya, wanita yang bukan mahramnya lagi, ya, oleh suaminya. Nah, sehingga tidak ada hukum lagi terkait dengan zihar, talak, ila, dan seterusnya. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yajuzul khul'u fil haid wat tuhur alladhi jama'aha fihi. Boleh, ya, seorang istri minta khulu, menggugat cerai suaminya, baik di masa haidnya ataupun di masa sucinya. Nah, ini berbeda dengan talak, ya kan? Kalau di masa dalam talak, nah, ini ada hukum terkait dengan haidnya, ya, boleh atau tidaknya talak. Ini akan kita bahas nanti insyaallah taala. Ya. Nah, tapi kalau dalam khulu boleh, walaupun istrinya baik dalam keadaan haid, masih haid atau suci, ya. Baik dia sucinya itu, ya, sempat suaminya melakukan hubungan suami istri dengan, atau, ya, belum sempat, ya. Yang kata Syekh di sini, wat tuhur alladzi jama'ah fi, ya,
atau dia suci yang suaminya pernah melakukan jima atau hubungan dengannya. Li'adamid darar 'alaiha bidzalik, karena tidak ada darar, tidak ada mara bahaya atas dia ya dengan hal tersebut. Fa inna Allah subhanahu atlaqa, karena Allah subhanahu wa taala memutlakkan ya, memutlakannya, tidak mensyaratkan dengan hal-hal tertentu, tidak ya. Beda dengan talak. Walam yuqayyidhu bi zamanin duna zaman, dan tidak juga ya dibatasi dengan waktu tertentu ya, tidak di waktu yang lain. Jelas ya? Nah, ini akan datang nanti perbedaannya kalau dalam masalah hukum talak ya. Jadi tidak, talak itu boleh, khulu itu boleh baik haid wanitanya ya ataupun suci. Kemudian yang keenam, yahrumu 'ala ar-rajul ayu'dhiya zaujatahu wa yamna'uha huquqaha ya. Kata Syekh, diharamkan atas suami untuk ya, mengganggu istrinya, dan tidak memberikan hak-haknya, hatta yattarraha ila khul'i nafsiha, hingga dia pun akhirnya terpaksa ya, sang istri ini untuk minta khulu kepada suaminya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya, khulu ya, yang seperti ini, yang akhirnya ya menjadikan sang istri terpaksa untuk melakukannya, ini haram ya, karena sang suami ya, dia yang berusaha untuk hal tersebut, padahal istrinya tidak melakukan hal-hal yang menodai kehormatannya ya. Kecuali kalau istrinya melakukan perzinahan, naudzubillah, berselingkuh, yang seperti ini baru seorang suami boleh ya menyusahkan istrinya, tidak memberikan sebagian haknya, supaya istrinya duluan yang nanti minta cerai kepada dirinya, khulu. Nah, ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi, kalau khulu itu menguntungkan suami. Beda dengan talak. Kalau talak tidak ada pembayaran apa-apa dari seorang istri. Tapi kalau khulu, istri harus bayar. Terkadang harus mengembalikan maharnya. Nah, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Surat An-Nisa ayat 19. Dan janganlah kalian, wahai para suami, menyusahkan istri-istri kalian ya, dengan maksud kalian ingin pergi membawa sebagian apa yang kalian telah berikan kepada mereka dulu, kecuali kalau mereka, para istri kalian tadi ya, melakukan perbuatan yang keji, yang nyata, seperti perbuatan zina, naudzubillah. Yang ketujuh, yukrahu lil mar'ah wa yuhdhar 'alaiha mukhala'a zawjiha ma istiqamatil hal. Dimakruhkan bagi seorang istri ya, bahkan dilarang hukumnya. Ini yang tadi kita sebutkan, untuk minta khulu kepada suaminya, menggugat cerai suaminya, kalau tidak ada problem ya, berjalan dengan lancar itu pernikahan, tiba-tiba minta cerai. Ini dari mana ini? Yang seperti ini haram hukumnya, tidak boleh. Yang seperti itu ya, yang sini seperti ini tidak boleh. Waduna sababin yaqtadihi, tanpa ada sebab yang mengharuskannya. Kalau ada sebabnya, alasannya dia yang memang alasan kuat untuk hal tersebut, ya dia utarakan alasannya apa. Tapi kalau tiba-tiba langsung minta cerai ya, ini yang seperti ini tidak boleh. Ini yang seperti ini haram hukumnya. Terlebih lagi seperti saya katakan tadi, kalau hal tersebut ya, kalau hal tersebut dibarengi dengan adanya orang ketiga, nauzubillah. Ini yang seperti ini haram hukumnya. Kalau tadi ada alasan syar'inya, suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak Allah, meninggalkan sholat atau bermaksiat ya, suaminya misalnya berzina, naudzubillah. Yang seperti ini seorang istri punya alasan untuk bisa minta cerai kepada suaminya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian kata Syekh, ka'ayyakuna zauj ma'iban. Ya, bolehnya seorang istri minta cerai dari suaminya, gugat cerai, khulu. Ya, Syekh contohkan seperti tatkala suaminya ada cacat ya, fi khalqihi, pada fisiknya dia. Cacat pun itu diperbolehkan.
boleh hukumnya, boleh ketika dia lihat suaminya ternyata cacat. Apalagi kalau misalnya suaminya tidak bisa melakukan hubungan misalnya. Ya, bagaimana caranya? Sementara di antara tujuan nikah itu yaitu ya, ketika suaminya tidak bisa melakukan hubungan, maka sang istri boleh minta cerai dari suaminya. Nah, atau hal yang lain, dia lihat cacat pada fisiknya ya, maka dia boleh untuk melakukan hal tersebut. Ketika dia melihat suaminya cacat ya, maka dia boleh minta cerai dari suaminya. Walam tutiqil mar'a al-baqa' ma'ahu. Ya, dan wanita tersebut istrinya tidak mampu lagi untuk tinggal bersamanya. Au kana sayyi'an fi khuluqih, atau akhlak suaminya ini buruk ya, suka main pukul misalnya. Nah, sangat jelek perangainya ya, sangat kasar ya, sedikit marah-marah misalnya, ada sebab-sebab marah. Nah, suami istrinya tinggal di rumahnya ya, tidak merasa ketenangan, tidak damai. Justru ketika suaminya pergi dia tenang, ada suaminya dia malah ketakutan. Nah, yang seperti ini ya, tujuan pernikahan tidak tercapai kalau begitu. Maka boleh seorang istri minta cerai kepada suaminya. Au khafat alla tuqima hududallah, atau dia khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, khawatir dia menzolimi hak suaminya. Karena dia tidak cinta kepada suaminya misalnya, ya mau bagaimana lagi? Cinta tidak bisa dipaksakan. Nah, dia mendingan minta cerai saja dari suaminya. Kemudian yang terakhir, al-hikmatu min masyru'iyatil khulu. Apa hikmah disyariatkannya khulu ini? Apa hikmah disyariatkannya khulu ini? Kata Syekh, minal ma'lum anna zawaja ya tarabutun baina zawjaini wa ta'ashurun bil ma'ruf. Ya, dimaklumi bahwa yang namanya pernikahan itu menjalin ikatan antara suami istri, pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah menyatakan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang. Lihat. Jadi kita menikah itu supaya tenang. Jadi kalau ada pernikahan tidak membawa ketenangan, berarti bukan pernikahan itu. Dia bukan pernikahan. Tenang, nikah itu membawa ketenangan. Itu tujuannya. Jadi kita lihat saja, saya nikah ini semakin tenang atau semakin galau. Kalau enggak ada ketenangan, berarti belum tercapai tujuan yang namanya pernikahan itu. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Fahadi samaratun nikah. Inilah buah pernikahan. Fa idza lam yatahaqqaq hadal ma'na. Kalau makna ini belum bisa terwujud, falam tujadil mawaddah minat tarfain, tidak ada rasa cinta antara kedua belah pihak, aw lam tujad minaz zauj wahdah, atau tidak ada hal tersebut dari suaminya saja, fasaatil isyrah, maka akhirnya menjadi jelek hubungannya, wa ta'assara al-ilaj, dan sangat sulit untuk diobati kalau sudah seperti itu. Fa inna zauj ma'murun bitasrihi zaujah, maka kalau begitu seorang suami diperintahkan untuk melepaskan istrinya bi ihsan, dengan cara yang baik, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 229, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Kalian silakan pertahankan hubungan suami istri dengan cara baik yang baik, atau lepaskan istri kalian dengan cara yang baik. Nah, jadi mempertahankan silakan kalau bagus, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, lepaskan dia dengan baik. Fa idza wujidatal mahabbah min janibiz zaujah duna zauj. Kalau misalnya ada rasa cinta dari sisi istri tanpa suami, bi an karihat khuluqu zaujiha, di mana dia membenci akhlak suaminya, atau karihat naqsa dinihi, atau dia membenci suaminya karena kurangnya agamanya, atau khafat itsman bitarki haqqihi, atau dia khawatir dosa dengan meninggalkan hak suaminya, fa innahu fi hadhil halah, maka dalam kondisi seperti ini yubahu lil mar'ati, dibolehkan bagi seorang wanita talaba firaqihi, untuk meminta apa? Meminta pisah dari suaminya, ala iwadin,
tabdzuluhu lahu, dengan bayaran iwat, ganti rugi, ganti yang dia serahkan kepada suaminya, wa taftadi bihi nafsaha, dan dia tebus dirinya dengan hal tersebut. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 229, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Apabila kalian khawatir tidak bisa menegakkan syariat Allah, maka tidak ada dosa bagi kalian berdua, suami istri, pada apa yang diberikan oleh istrinya kepada suaminya sebagai tebusan untuk dia minta cerai. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari pembahasan ini ya kita bisa simpulkan terkait dengan hukum khulu. Ada 4 hukumnya tadi, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, dan bisa disunnahkan. Ya, dan ingat, khulu itu nanti dilakukan ya manakala tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan rumah tangga. Jangan sedikit-sedikit marah sedikit istrinya langsung minta khulu, minta cerai. Ini hal yang tidak baik. Ya, manakala seorang istri sedikit-sedikit minta cerai, atau suami sedikit-sedikit melafadzkan ingin berniat menceraikan istrinya. Ini hal yang tidak baik. Ya. Itu ditempuh di jalan yang terakhir. Ketika sudah tidak memungkinkan mempertahankan rumah tangga, mempertahankan pernikahan, sangat sulit untuk hal tersebut, barulah ditempuh yang namanya perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala di pembahasan berikutnya kita akan menjelaskan tentang hukum talak, cerai dari seorang suami. Ya, di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.